Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi hari ini dengan mata kuliah Islam, Sains, dan Peradaban. Untuk itu, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya atas nama Puji Rizky Oktalia, dan yang kedua yaitu Saudari Devi Kurniawati. Materi dengan judul hari ini yaitu Paradigma Integrasi Sains dan Islam di Universitas Islam Negeri atau UIN yang ada di Indonesia. Saya sebagai pemateri pertama yaitu akan membahas tentang landasan filosofis integrasi keilmuan UIN. Secara yuridis, UIN didasarkan pada ketentuan antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan dalam kerangka kesatuan negara Republik Indonesia yang memperhatikan aspek peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. Secara teologis, integrasi ilmu agama dan ilmu umum ini didasarkan pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 58 yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kedua yaitu karakteristik konsep integrasi keilmuan UIN Mataram. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa transformasi IAIN yang sekarang menjadi UIN adalah merupakan pewujudan nyata dari pemikiran integrasi sains dan agama. Model jaring laba-laba yang diformulasikan oleh Muhammad Amin Abdullah di UIN Sunan Kalijaga, pohon ilmu oleh Imanul Suprayogo di UIN Malang, dan sejenisnya. Ini termasuk horizon ilmu yang diresmikan UIN Mataram merupakan perumusan paradigma keilmuan sebagai ikhtiar integrasi sains dan agama. Namun demikian, sebagai suatu paradigma yang dijadikan acuan pengembangan lembaga, bukan berarti kemudian menjadi barang baku dengan harga mati yang boleh jadi perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan dalam sistem-sistem tertentu. Ketiga yaitu karakteristik konsep integrasi keilmuan UIN Jakarta. UIN Jakarta menganut konsep reintegrasi keilmuan atau reintegration of sciences berdasarkan paradigma integrasi dialogis, terbuka dan kritis, yakni harapan dan terhadap ilmu yang terbuka dan terhormat keberadaannya, jenis-jenis ilmu yang ada secara profesional dengan tidak meningkatkan sifat-sifat kritis. UIN Jakarta lebih menunjukkan pola implementasinya, menyandingkan dan mendialogkan berbagai mata kuliah dalam sebaran di masing-masing jurusan program studi.
Integrasi kurikulum pada UIN Jakarta ini mengikuti dua cara. Cara yang pertama yaitu menyandingkan mata kuliah yang memang secara faktual sulit untuk diintegrasikan. Dan yang kedua yaitu mendialogkan mata kuliah yang menginginkan dari berbagai rumpun ilmu. Dua cara inilah dengan konsep integrasi yang dialogis dan terbuka. Karakteristik konsep integrasi keilmuan UIN Yogyakarta. UIN Yogyakarta mengandung konsep integrasi interkoneksi keilmuan. Secara garis besar, konsep integrasi interkoneksi keilmuan menempatkan 3 pilar penyangga bangunan keilmuan sekaligus, yakni yang pertama hadrah al-nas atau religion, yang kedua hadrah al-falsafah atau filosofi, dan yang ketiga yaitu hadrah al-ilm atau skills. Implementasi integrasi interkoneksi UIN Yogyakarta di breakdown secara hierarkis dan ranah filosofis. Kompetensi kurikulum sampai materi dan proses pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kurniawati. Saya yaitu 2 Profesor serta Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu yang kelima tentang karakteristik konsepsi integrasi keilmuan UIN Malang. UIN Malang mengembangkan konsep integrasi keilmuan berbasis pada paradigma Universitas Ajaran Islam atau integrasi universalistik. Namun, pandangan UIN Malang, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan melalui riset. Turunan dari paradigma ini adalah bahwa semua ilmu bisa digali dan dikembangkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, universalitas ajaran Al-Quran dan Sunnah harus dikembangkan melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis, sehingga terbangun 3 jenis ilmu, yaitu At-Tarbiyah, Jurnal Islamic, Culture, dan Education. Yang keenam yaitu karakteristik konsepsi integrasi keilmuan UIN Riau. Universitas Islam Riau lahir dari rahim Islam itu sendiri. Walaupun UIN Riau belum secara jelas merumuskan konsep integrasi ilmu sebagai ciri khas layaknya beberapa institusi Islam ternama di Indonesia, tetapi UIN Riau dalam sistem pengelolaannya secara tidak langsung telah membaur kerangka integrasi yang bertujuan untuk menopang percepatan lahiran peradaban Islam khususnya di Riau. Dalam status UIN Riau adalah berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islam yang berkualitas untuk mendukung perbangunan nasional dan internasional, menumbuh kembangkan kehidupan akademik yang sehat, serta membangun pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora yang berwawasan keislaman, dan ke Indonesia mewujudkan kampus madani. Yang ketujuh yaitu apa itu implementasi integrasi keilmuan. Istilah implementasi integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi ilmu dimaknai sebagai sebuah proses menyempurnakan atau menyatukan ilmu-ilmu selama ini dianggap dikotomis sehingga menghasilkan suatu pola pemahaman integratif tentang konsep ilmu pengetahuan. Bagi Kuntowijoyo, inti dari integrasi adalah upaya menyatukan, bukan sekadar mengembangkan wahyu Tuhan dan temuan manusia atau ilmu-ilmu integralistik, tidak mengucilkan Tuhan dan mengucilkan manusia. Integrasi adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pengetahuan sehingga ayat-ayat kauliyah dan kauniyah dapat dipakai. Sedangkan ilmu adalah suatu struktur yang dianggap di atas fakta-fakta. Jadi ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara terorganisir dan sistematis melalui observasi dan pengujian fakta-fakta tentang manusia dan alam semesta. Ilmu dibangun berdasarkan metode ilmiah yang bersifat objektif dan aturan atau prosedur eksplisit yang mengikuti penelitian empiris, dapat dibuktikan karena diketahui dan dapat diukur.
Yang ke-8 yaitu faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang menghambat. Yang faktor-faktor internal yang mendukung meliputi adanya motivasi keilmuan dan keagamaan yang kuat dari para penegas dan sebagian besar sivitas akademik. Yang kedua yaitu motivasi yang kuat tersebut menyebabkan munculnya sifat telaten dan pantang menyerah dalam memperjuangkan cita-cita integrasi. Yang ketiga yaitu munculnya sikap kebersamaan kalangan mayoritas sivitas akademik sehingga cita-cita konversi dapat terwujud. Yang keempat yaitu terdapat kepemimpinan yang memiliki integritas dan kewibawaan tinggi pada masing-masing UIN sehingga dapat menggerakkan manajemen yang efektif dan dapat didukung oleh secara kolektif. Adapun faktor-faktor internal yang menghambat yaitu yang pertama adanya sikap terbelenggu budaya lama, yang kedua sifat takut berubah, yang ketiga sikap skeptif, atau yang keempat yaitu sikap menolak perubahan. Adapun faktor eksternal pendukung upaya integrasi keilmuan UIN yakni yang pertama dari para pejabat Kementerian Agama dengan memberikan dukungan kebijakan administrasi termasuk pengangguran. Yang kedua, dukungan dari para tokoh intelektual muslim dan aktivis organisasi sosial keagamaan dalam bentuk pemikiran dan dukungan moral. Yang ketiga yaitu dari lembaga luar negeri terutama Islam Development Bank dalam bentuk dukungan perdanaan. Yang keempat yaitu dari pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk kemudahan pengembangan lahan dan layanan administrasi. Sementara faktor-faktor yang menghambat dari luar meliputi yang pertama, sikap khawatir IAIN akan kehilangan trande maraknya sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kekuatan dalam kajian agama Islam. Yang kedua, sikap skeptif bahwa konversi hanya mengubah nama saja tanpa diikuti perubahan bangunan keilmuan integratif dan tradisi akademik. Yang ketiga yaitu sikap khawatir bahwa lama-kelamaan STAIN atau YAIN yang bertransformasi menjadi UIN akan lebih mementingkan kajian-kajian ilmu umum sehingga prodi-prodi agama lambat laun akan hilang. Dan pada akhirnya PTAI sudah bukan lagi sesuai dengan misi awalnya sebagai lembaga tafakuh fi al-din. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata kami yang salah, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.